Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa berjumpa lagi meskipun melalui Zoom Tuhan. Ini semua atas berkat kemurahan Tuhan. Kami akan memulai kelas Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai untuk pelajaran malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Siti dari Nganjuk ini kalau tidak salah. Nganjuk apa Kediri ya? Nganjuk. Oh, Nganjuk ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya, kehadirannya pada malam hari ini. Juga Pak Yosua Sibarani, MTH, narasumber malam hari ini ya. Nah, kita akan belajar seperti tema yang sudah diberikan, yaitu pelayanan di era disrupsi. Apa itu? Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Tapi intinya adalah pelayanan di era perubahan yang sudah berubah. Kita sadar atau tidak, kita sudah mengikuti yang namanya perubahan. Nah, kelas kita ini dulu onsite ya, saudara. Lalu sejak pandemi kita jadi seperti ini kelasnya. Nah, ini sudah berubah. Jadi sekarang nggak punya tempat nggak masalah karena tempatnya di rumah masing-masing. Nah, itu salah satu model perubahan. Nah, apalagi dihubungkan dengan pelayanan kita. Semua aspek sudah berubah dan akhirnya kita mengikuti secara tidak sadar, akhirnya mengikuti ya. Nah, makanya di dalam pelayanan perlu perubahan juga. Iya, nah seperti apa perubahannya, saudara? Nah, nanti Pak Yosua Sibarani akan menyampaikan materinya. Nah, beliau ini adalah dosen tetap dan juga di bidang pangkalan data ya, STT Happy Family Surabaya, dan juga pengkhotbah, penginjil, KKR juga saudara-saudara ya. Nah, itu sekelumit tentang beliau. Nah, S1-nya dari Sertas ya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, alma mater saya, dan S2-nya di STT Happy Families, dan sekarang juga lanjut S3 doktoral di bidang teologi juga di STT Happy Family Surabaya. Nah, itu sekedar pengenalan singkat. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Pak Yosua Sibarani untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Yus. Iya, baik, terima kasih Pak Timotius. Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Iya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, terima kasih untuk Pak Timotius yang memberikan saya kesempatan. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Pak Timotius ini dulu dosen saya Bapak Ibu ketika saya S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Jadi sekarang kita bersama-sama pelayanan di STT Happy Family dan saya diberikan kesempatan yang luar biasa malam hari ini untuk bisa sharing, membagikan materi bagi kita tentang pelayanan di era disrupsi. Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan mungkin tidak detail banget, tapi saya berdoa supaya ini bisa bermanfaat bagi kita, ya, membuat kita menjadi pelayan-pelayan yang sungguh berkenan kepada Tuhan dan kita bisa menjawab ya tantangan zaman, perubahan zaman ini supaya kita tetap eksis dan tetap menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ya, Bapak Ibu, saya akan perkenalkan diri saya tambahkan sedikit. Saya sudah menikah, istri saya Evi, satu, Bapak Saudara, dan hanya satu ya. Dan Evi, istri saya ini juga adalah alumna dari STAS. Jadi waktu kuliah S1 dulu kita berjumpa dan akhirnya Tuhan persatukan dalam ikatan pernikahan. Untuk lebih lanjutnya kita bisa nanti kenalan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mulai. Saya akan share PowerPoint terlebih dahulu. Ya. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Iya. Baik Bapak Ibu. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, pelayanan di era disrupsi ya, Ministry in Disruption Era, ini merupakan sebuah tantangan yang besar bagi saya sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang ada banyak kajian, ada banyak artikel, ada banyak pemikiran-pemikiran atau analisis tentang gereja dan era disrupsi. Pada umumnya pembahasan-pembahasan baik buku-buku yang ada itu menghubungkan antara era disrupsi dengan kepemimpinan dalam gereja. Karena perubahan seorang pemimpin dalam gereja itu harus mengerti perubahan yang terjadi. Ya, harus beradaptasi, harus berinovasi menghadapi perubahan-perubahan supaya dia sebagai pemimpin
dapat memimpin umat, ya kan, dapat memimpin umat untuk tetap bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa mengerti Injil yang murni, ya di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Jangan sampai perubahan itu justru merubah pemberitaan firman. Model, metode bisa berubah, tapi isinya tetap harus murni ya Bapak Ibu ya. Paulus berulang-ulang mengingatkan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, memberitakan Yesus yang lain. Bahkan sekalipun, kata Paulus ini memang agak hiperbol gitu ya. Sekalipun malaikat katanya memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang aku sampaikan, terkutuklah dia. Jadi konsekuensi ketika kita menyampaikan Injil yang tidak murni, Bapak Ibu, Alkitab berkata, terkutuklah dia. Saya percaya kita tentu tidak ingin menjadi orang yang terkutuk, tapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ya, Bapak Ibu. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama bahwa dunia ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Timotius, terus mengalami perubahan Bapak Ibu. Dari masa ke masa. Hal ini jelas ditandai dengan adanya revolusi industri. Ya kan? Revolusi industri merupakan periode industrialisasi yang terjadi secara besar-besaran Bapak Saudara. Pada akhir abad 18, akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an. Kita tahu revolusi industri pertama yang terjadi secara besar-besaran di Inggris Bapak Ibu Saudara ya pada abad 18. Lalu abad berikutnya terjadi di Amerika. Dan sekarang ini terus bergerak, terus mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu, sejak lama memang ada seorang filsuf Yunani yang bernama Heraklitus ya. Bapak Ibu, saya kutip apa yang dikatakannya, bahwa satu-satunya hal yang tidak berubah atau konstan, ya perubahan itu sendiri. Artinya, perubahan tetap terjadi. Itu hal yang tidak berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Heraklitus ini tidak bisa kita sangkal Bapak Saudara ya. Kalau kita melayangkan pandang kita dengan realitas dunia ini. Seperti sekarang, tadi Pak Timotius sudah menyinggung bahwa Bapak Ibu dulu mungkin ikut kelas seperti ini, onsite gitu kan. Sekarang ya kita adakan secara online seperti ini dalam jaringan. Kita bukan lagi tatap muka tapi tatap layar gitu kan ya. Jadi tempat tidak lagi menjadi kendala, tidak lagi menjadi masalah bagi umat-umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dan melayani satu dengan yang lain. Tempat tidak lagi menjadi batasan. Kenapa? Karena kemajuan teknologi ini kita manfaatkan dan kita gunakan. Seperti sekarang ini kita menggunakan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat realitas yang terjadi, memang ya terjadi perubahan kan ya. Nanti akan kita lihat banyak, ada beberapa bidang-bidang, ada beberapa hal-hal yang berubah di dalam gereja, khususnya tentang pelayanan Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sebuah buku yang saya baca Bapak Saudara, saya sudah baca ini beberapa waktu lalu ketika pertama sekali diluncurkan ya, saya beli bukunya dan saya memang ikut seminarnya. Saya tertarik sekali Bapak Saudara. Dan penulisnya yang bernama Darrell L. Bock serta Jonathan Armstrong menuliskan begini. Virtual Reality Church, perangkap dan peluang, dengan kalimat satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Ya, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Heraklitus dan itu memang terjadi di gereja-gereja Amerika Bapak Saudara. Di gereja-gereja Amerika. Di dalam buku itu jelas-jelas ditunjukkan bagaimana perubahan yang drastis Bapak Saudara. Kalau dulu orang mendengarkan firman Tuhan melalui radio dan sebagainya, KKR di mana-mana gitu kan Bapak Saudara, orang berbondong-bondong pergi ke lapangan dan sebagainya untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu sekarang orang cukup menggunakan gadget Bapak Saudara, sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya kan, sudah bisa belajar firman Tuhan, mengikuti KKR siapapun Bapak Saudara. Bapak Saudara tidak perlu mengundang pendeta-pendeta yang terkenal atau berkaliber. Bapak Saudara tinggal kunjungi aja di YouTube, kunjungi di media sosialnya dia. Mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang Bapak Ibu butuhkan. Ya kan? Nggak perlu keluar biaya kita untuk transportasi, untuk hospitality. Nah, ini yang dijelaskan di buku itu. Nah, dan yang menarik dari buku ini Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara mungkin tertarik ingin membacanya, ini diterbitkan oleh Perkantas Bapak Saudara ya, bahwa dikatakan Yesus itu sebenarnya tidak pernah, kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang Maha Tahu. Dia Allah, pribadi Allah ya, Allah Tritunggal yang Maha Tahu, dan dia tidak pernah melewatkan, tidak pernah tidak mengetahui bahwa perubahan ini akan terjadi. Nah, dia tahu perubahan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi ini dia tahu Saudara. Gitu kan. Oleh sebab itu kita sebagai umat-umatnya harus
memahami hal tersebut. Kita harus bisa mengerti, menghadapi perubahan itu. Jangan sampai kita terlindas oleh perubahan dan kita akhirnya tidak eksis lagi. Kita lihat ada banyak di dunia sekuler perusahaan-perusahaan yang besar, yang dunia yang besar, yang punya nama top, tapi tidak bisa eksis karena mereka tidak mengikuti perubahan. Bapak Ibu Saudara, nah gereja baik sebagai individu ataupun organisasi ya atau lembaga berada dalam arus globalisasi yang terus mengalir hingga revolusi industri 4 ini, 4.0 ini Bapak Saudara. Sekarang kita sudah menapaki era revolusi industri 4.0 di mana di era ini diwarnai dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang. Bidang-bidang yang dimaksud apa saja? Ada nanoteknologi Bapak Saudara, ada Internet of Things atau IoT, ada Industrial Internet of Things, gitu kan ya. Ada lagi percetakan 3D. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang berubah di era revolusi industri. Bahkan sekarang kita kenal istilah 5G, ya kan? Jadi jaringan 5, ya kan? 5.0. Jadi itu merupakan produk dari revolusi industri 4.0 ini, Bapak Saudara. Dan itulah yang menjadi pemicu terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, ekonomi. Kalau orang dulu belanja itu ke pasar, sekarang orang atau ke mall gitu kan ya, orang sekarang belanja cukup pakai handphone, di e-commerce ada banyak. Bapak Ibu Saudara lapar tengah malam bisa pesan di GrabFood, bisa pesan di Shopee Food, gitu Saudara ya. Bisa pesan di mana? Di GoFood dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu sekarang mungkin punya dompet digital, ada OVO, ada Sakuku, ada Link Aja, ada Dana dan sebagainya. Ya kan? Dalam bidang sosial kita punya WhatsApp, kita punya Telegram, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya Facebook. Ya kan? Kita punya media-media sosial lainnya, Bapak Saudara. Di bidang politik pun ikut ambil bagian menggunakan kemajuan teknologi. Ya kan, kita lihat ketika akan ada pemilu, ada banyak berita-berita yang tersebar di media sosial ya, di artikel-artikel di internet yang tidak jarang juga berisi hoax dan sebagainya, mempengaruhi kita. Nah, ini yang terjadi Bapak Saudara. Karena apa? Terjadinya era revolusi 4.0 ini tadi Bapak Saudara. Nah, seorang yang memang banyak membahas tentang revolusi ini berkata begini, yang bernama Klaus Schwab. Revolusi industri 4 pada akhirnya tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan, tapi juga mengubah identitas kita, siapa diri kita, who we are. Jadi dia bilang, dia sangat optimis mengatakan bahwa identitas kita pun akan berubah. Bahkan semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, seperti apa? Privasi, pemahaman tentang kepemilikan, pola konsumsi, waktu yang dicurahkan untuk bekerja dan bersantai, cara kita mengembangkan karir, meningkatkan keterampilan, cara bertemu dengan orang lain, serta melihara koneksi atau relasi dengan orang lain, itu pun berubah oleh revolusi industri keempat ini. Ini yang dikatakan oleh Klaus Schwab ini, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu, jadi apakah pernyataan dari Klaus Schwab ini dapat dijadikan sebagai rambu praktek hidup kita sebagai umat Tuhan atau warga gereja, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengizinkan revolusi industri, era disrupsi ini mengubah identitas kita? Saya katakan saudara, mungkin cara kerja kita, cara kita pelayanan, metodenya bisa berubah, tapi identitas kita harusnya tidak boleh berubah. Identitas kita sebagai ciptaan yang baru. Ya kan? Sebagai umat-umat, sebagai garam dan terang, itu harus tetap, identitas kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Nah, lalu apakah identitas dan praktek hidup kita sebagai umat Allah juga harus terganggu, terdistorsi? Seharusnya tidak. Bagaimana menerapkan pelayanan di tengah-tengah dunia yang disruptif ini? Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, Bapak Saudara, saya katakan tadi bahwa si Klaus Schwab ini memang benar-benar optimis banget, Bapak Saudara, gitu ya. Ya, saya katakan sih bukan optimis, justru pesimis gitu ya, karena dia menyerahkan gitu ya. Ya sudahlah, kita nih ya udahlah, berubah semua gitu kan Saudara. Nah, sikap kita sebagai orang percaya, sebagai garam dan terang, itu haruslah penuh dengan hikmat. Ya kan? Firman Tuhan berkata kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Artinya, menghadapi perubahan zaman ini Bapak Saudara, jangan sampai kita hanyut di dalamnya. Tidak boleh
menjadi serupa dengan dunia. Itu yang Tuhan katakan. Garam dan terang itu fungsinya apa? Memberikan dampak, impact. Ya kan Bapak Saudara? Dampak yang baik. Dunia ini mungkin boleh berubah sana sini, tapi kita sebagai pelayan Tuhan, ya tetap hadir sebagai garam dan terang. Meskipun kita tidak lari dari perubahan itu. Karena kita nggak mungkin lari. Faktanya kita di dunia yang syarat dengan perubahan ini, Bapak Saudara. Ada yang hadir di sini yang tidak dari dunia, mungkin dari dunia lain? Nggak ada kan? Semuanya dari dunia yang sama dengan saya kan Bapak Saudara ya. Kita di sini kan. Nah, terjadi perubahan ini Bapak Saudara. Nah, jadi mari kita coba lihat dulu Bapak Saudara. Apa arti disrupsi sebenarnya? Sebelum kita bahas tentang pelayanannya Bapak Saudara ya. Saya akan bahas dulu apa arti disrupsi. Mungkin di antara kita sudah banyak yang paham tentang disrupsi. Dalam bahasa Inggris, disruption. Yang merupakan kata benda. Apa artinya? A situation in which it is difficult for something to continue in the normal way. Jadi sebuah situasi di mana sudah nggak mungkin lagi untuk sesuatu itu berjalan dengan cara yang normal. Ada perubahan yang cepat dan mendadak, Bapak Saudara, yang nggak bisa dihindari. Dulu orang mungkin di ibadah gereja, ya kan menggunakan OHP gitu kan, Saudara ya, untuk tayangan lagu-lagu dan sebagainya, atau mungkin pengumuman gereja. Sekarang orang sudah pakai LCD. Ya kan? Proyektor LCD. Orang sudah pakai LED sekarang, Bapak Saudara. Nah, cara-cara normal seperti dulu mungkin sudah nggak bisa lagi dipertahankan, nggak bisa lagi sustain, Bapak Saudara. Nah, ini situasi ini yang dikatakan disrupsi. Terjadi gangguan. Ya kan? Terjadi perubahan yang drastis dan cepat, Bapak Saudara. Kalau kita pakai atau pertahankan cara lama, udah nggak relevan lagi. Masalahnya ada banyak gereja atau pelayan Tuhan yang tetap mau mempertahankan tradisi atau kebiasaannya, ya kan? Sulit menerima sesuatu yang baru. Begini aja cukup toh, nggak perlu lagi yang aneh-aneh, yang neko-neko. Nggak salah, Bapak Saudara, nggak salah. Tapi kesiapan kita dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kemajuan ini, Bapak Saudara, itu akan menentukan pelayanan kita. Seperti mungkin moto dari Berea Ministry kan, pendidikanmu mempengaruhi pelayananmu. Ya kan? Salah satunya pendidikan kita mempengaruhi pelayanan kita. Kesiapan kita pun menghadapi perubahan zaman ini pun menentukan pelayanan kita, Bapak Saudara. Ya kan? Coba kalau Pak Timotius misalkan tetap mempertahankan metode lama, onsite. Ya kan? Apakah mungkin Bapak Saudara kita bisa bertemu seperti sekarang ini, kita dari berbagai wilayah bisa bertemu bersama-sama. Minggu lalu saya diberikan pelayanan, saya bercerita-cerita dengan orang-orang Kristen di Eropa, Bapak Saudara. Jadi dari Eropa, dari Amerika dan Asia, dari Hong Kong, dari Roma, dari Belgia, dari Jerman, dari Amerika, lalu dari Belanda, itu berkumpul di Zoom, Bapak Saudara. Bayangkan, kemajuan teknologi itu bisa membuat pelayanan kita ini lebih holistik, ya kan? Lebih luas, Bapak Saudara. Nggak mungkin bisa mengumpulkan orang-orang dari berbagai belahan dunia itu untuk bisa bersama-sama seperti itu kan, Bapak Saudara? Nggak mungkin bisa. Dan butuh waktu dan butuh biaya yang sangat besar. Tapi sekarang tinggal buka aja di Zoom, ketemu dari orang-orang di berbagai belahan dunia. The act of stopping something from continuing in the normal way. Jadi era disrupsi ini juga tindakan kita yang harus berhenti dari mempertahankan cara-cara yang biasa, cara-cara yang dari dulu kita pertahankan, tradisi kita. Nah, Bapak Saudara. Nah, inilah era disrupsi. Kalau kita menggunakan cara yang kita sebelumnya, cara-cara yang lama, udah nggak relevan lagi, Bapak Saudara. Oke? Nanti akan kita bahas lebih dalam kalau kita kaitkan dengan pelayanan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi itu berarti hal tercabut dari akarnya. Ya sudah sama sekali terpisah gitu kan ya. Dari sesuatu yang sudah mengakar itu sudah beda. Terjadi perubahan yang sama sekali benar-benar berbeda. Tercabut dari akarnya. Ini perkembangan revolusi industri dari 1.0. Di sini kita lihat Bapak Saudara ketika di Inggris itu terjadi revolusi industri pertama pada abad ke-18 itu adanya mesin uap gitu Bapak Saudara ya. Mesin uap, lalu perkembangan di bidang tekstil ya. Lalu permintaan akan tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin itu juga bertambah meskipun sebagian pekerja harus di PHK karena sudah mulai ada mesin. Ya kan Bapak Saudara ya. Lalu di Amerika terjadi pada abad 19 revolusi industri kedua di mana sudah mulai ada otomatisasi penggunaan mesin-mesin. Di sini ada rel kereta api, di sini sudah ada lampu ya, bohlam yang kita gunakan sampai sekarang, telepon dan sebagainya. Lalu industri 3.0 ini sudah mulai pakai komputer, Bapak Saudara, komputerisasi, ya kan? Komputerisasi.
produksi sudah mulai dilakukan secara besar-besaran. Perusahaan-perusahaan sudah mulai bisa memproduksi barang dengan harga murah, jumlah yang sangat besar, sehingga karena bahan murah maka harga jual pun menjadi murah. Kemakmuran orang-orang semakin makmur gitu Bapak Saudara ya. Lalu industri 4.0 ini bisa juga disebut dengan cyber fisik gitu ya Bapak Saudara ya. Cyber fisik, orang-orang sudah menggunakan internet ya kan. Jadi memadukan antara internet dan manusia. Cyber fisik Bapak Saudara, ini kita perhatikan tetap menggunakan menggunakan mesin-mesin otomatisasi tapi juga menghubungkannya dengan internet. Makanya di era ini disebut dengan Internet of Things. Artinya sudah banyak sekali benda-benda yang bisa dihubungkan dengan internet. Apapun sekarang, Bapak Saudara. Ya kan? CCTV di rumah sekarang sudah bisa dihubungkan dengan internet, Bapak Saudara ya. Saya punya adik di Jakarta, dia baru lahiran, jadi sudah 2 bulan sih. Nah, dia punya, kebetulan ada saudara saya juga yang membantu dia untuk menjaga babynya ketika mereka bekerja. Dia pasang CCTV ya. Kita tahu ya, dikonekkan ke internet lalu dia bisa awasi. Jangan-jangan yang jaga anaknya itu lengah gitu kan ya. Jadi dia bisa ingatkan, dia selalu awasi pantau dari tempat kerjanya. Ya kan Bapak Saudara? Sekarang apa? Bukan hanya handphone Bapak Saudara. Semua sekarang saya kira sudah banyak sekali benda-benda yang dihubungkan dengan internet. TV, kita tahu ya, smart TV. Dihubungkan dengan internet gitu kan ya. Kunci pintu dihubungkan dengan internet. Jam tangan, smartwatch dihubungkan dengan internet. Kita bisa tahu berapa langkah kita, denyut jantung kita dihubungkan dengan internet. Semua sekarang banyak benda-benda Bapak Saudara itu sudah mulai dihubungkan dengan internet pada masa revolusi 4.0 ini. Nah, ini yang terjadi faktanya Bapak Saudara. Inilah yang terjadi. Nah, seorang pakar manajemen pada era revolusi industri 3.0 berkata begini, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Jadi masalah atau bahaya terbesar ya kan di dalam waktu-waktu turbulensi ini kan namanya dikatakan disrupsi ini mengalami turbulensi. Jadi sebuah pergerakan yang tidak terduga Saudara ya. Dan sebenarnya yang berbahaya bukan turbulensinya, bukan perubahannya, tapi apa? Tindakan kita yang masih tetap bertindak, berperilaku seperti logika-logika kemarin. Cara-cara lama. Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara perhatikan McDonald, kenapa McDonald sampai sekarang tetap eksis Bapak Saudara? Tahun 2014 mereka tuh mulai mengubah cara mereka. Mereka mulai melibatkan pelanggan. Jadi mereka buat sebuah sebuah platform gitu kan ya, internet, lalu mereka bisa mengajak para pelanggan begini. Para pelanggan maunya ini kami membuat burger rasa apa sih? Jadi pelanggan itu bebas, oh rasanya begini, kami mau begini. Jadi banyak variasi rasa-rasa burger yang diutarakan oleh para pelanggan. Nah, itu dikerjakan, digarap oleh McD, Bapak Saudara. Nah, jadi dengan begitu mereka tetap eksis kan? Karena mereka itu melibatkan pelanggan, menanya pendapat pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan dari seluruh belahan dunia menggunakan internet. Itu tahun 2014 sampai sekarang Bapak Saudara, mereka eksis. Nah, banyak lagi, apalagi Waze. Bapak Saudara kenal Waze ya? Yang kalau Bapak Saudara pergi kemana-mana mungkin pakai Waze. Saya sih sering pakai Waze daripada Google Map Bapak Saudara. Waze itu kenapa akurat? Kenapa orang lebih banyak suka Waze? Karena Waze itu berbeda dengan Google Map Bapak Saudara. Waze itu orang itu boleh memberikan informasi tentang mungkin jalan yang ditutup, informasi tentang kemacetan, tentang kecelakaan di mana ada polisi. Itu mereka boleh memberikan informasi di situ. Jadi orang lain pengguna Waze pun bisa tahu. Ya kan, makanya orang lebih banyak suka Waze daripada Google Map. Karena apa? Waze itu melibatkan pelanggan, melibatkan orang untuk bisa berkontribusi, memberikan informasi tentang apa yang terjadi di jalan pada waktu itu, sehingga orang saling mengetahui, Bapak Saudara. Nah, itu beberapa contoh-contoh Bapak Saudara yang saya sampaikan tentang perkembangan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, kita sebagian di antara kita mungkin masih mencoba beradaptasi dengan perubahan akibat teknologi kan. Saya yakin mungkin di antara kita ini saya sendiri masih berusaha beradaptasi sih, masih belajar gitu kan. Tapi ternyata kita dihadapkan dengan perubahan yang cukup signifikan, yaitu apa? Pandemi COVID-19. Padahal Zoom ini, Bapak Saudara, ini sudah lama. Ya kan? Orang-orang sebenarnya di Amerika sana itu sudah pakai Skype untuk berjumpa dengan orang-orang di belahan dunia mana. Kita kan nggak pernah tahu kan? Kita merasa kita kan menggunakan Zoom meeting ini kan karena dipaksakan oleh pandemi ini kan Bapak Saudara. Jadi saya katakan Tuhan mengizinkan pandemi supaya gereja ini tetap sadar sebenarnya. Cepat sadar gitu loh. Nggak terbuai.
ya kan? Nggak terbuai. Coba Bapak Saudara bayangkan tidak terjadi pandemi. Saya kira kita mungkin belum berpikiran untuk menggunakan pertemuan virtual seperti ini. Padahal orang-orang di Amerika, di barat Eropa sana, Bapak Saudara, itu sudah lama menggunakan Skype gitu kan ya. Mereka bisa bertatap muka dengan orang-orang dari manapun. Meeting, ya kan, sharing, dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi ini, Bapak Saudara, maka inilah disebut dengan double disruption oleh Renat Kasali. Ya, Renat Kasali ini seorang profesor, Bapak Saudara, dia menulis banyak buku tentang disrupsi. Yang saya baca itu self disruption, Bapak Saudara ya. Kenapa saya membaca buku beliau? Karena memang waktu saya kuliah S3, dosen saya sih minta kami membaca bukunya beliau gitu kan ya. Jadi saya membaca bukunya, dan saya memang sangat dibukakan wawasan saya tentang disrupsi yang terjadi di era sekarang ini. Double disruption. Teknologi berubah, datang pandemi. Jadi 2 kali, Saudara. Double ini ya, double disruption, Bapak Saudara. Nah, jadi, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini sebenarnya telah mempercepat terbentuknya masyarakat digitalisasi yang disebut dengan Society 5.0. Jadi pada era double disruption ini, gelombang digitalisasi merambat kian cepat ke berbagai daerah dan desa. Cepat, Bapak Saudara. Kalau pandemi COVID-19 ini tidak terjadi, mungkin tetap terjadi perubahan, tapi tidak secepat sekarang, Bapak Saudara. Tidak secepat sekarang. Nah, karena pandemi ini akhirnya mempercepat terjadinya masyarakat digitalisasi sampai ke desa-desa. Sekarang sekolah-sekolah, ya kan, Saudara, diadakan secara online, tentu menggunakan teknologi kan. Bahkan di desa pun mau tidak mau, Saudara. Meskipun mungkin ada di daerah-daerah pelosok yang mengalami kesulitan, tapi pemerintah tetap berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung. Karena mau nggak mau, memang harus terlibat di dalamnya. Memang harus menggunakan sarana-sarana digitalisasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada sisi positif dari era disrupsi. Nanti sebelum saya masuk ke era pelayanannya, Bapak Saudara ya, saya akan membahas dulu. Ada sisi positifnya apa itu? Ya, mempermudah berbagai kegiatan kita, ya kan? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kesehatan, komunikasi, pendidikan, dan keagamaan. Bulan 6 lalu ketika saya dan istri mengalami terpapar COVID-19, Bapak Saudara, kami menggunakan apa? Halodoc, Bapak Saudara. Aplikasi Halodoc. Ya, bayar 30.000, bayar 50.000 tergantung konsultasinya kan, Bapak Saudara. Lalu dikasih obat-obatannya apa, gejalanya apa, lalu kami sampaikan gejalanya, dia memberikan analisisnya, diagnosisnya, memberikan obatnya kepada kami. Kami nggak perlu pergi ke rumah sakit, Bapak Saudara. Itu bidang kesehatan. Nah, ini perubahan terjadi kan, Bapak Saudara. Nah, komunikasi dan sebagainya, pendidikan juga. Orang-orang tidak hanya ini mendapatkan materi-materi pendidikan dari internet kan, Bapak Saudara ya. Tapi juga orang-orang juga bisa menyelenggarakan pendidikan melalui internet kan. Ya, sekarang ini di sekolah STHF kan masih kuliah secara online. Ya, menggunakan internet, Bapak Saudara. Kalau internetnya bermasalah, waduh, kuliah terkendala, Bapak Saudara. Karena nggak ada lagi cara lain. Ya harus menggunakan internet. Karena nggak memungkinkan untuk tatap muka kan, Bapak Saudara. Keagamaan, saya katakan tadi. Sekarang gereja-gereja sudah menggunakan live streaming, Bapak Saudara. Khotbah-khotbah pendeta sudah diupload di YouTube, ya kan? Ya, saya juga sering mengikuti renungan-renungan yang disampaikan oleh Pak Timotius di YouTube GBI Gra Family kalau nggak salah saya, Bapak Saudara, nama YouTube-nya. Ya kan? Dan itu semua mempermudah kita, Bapak Saudara. Gitu kan ya? Mempermudah kita. Nah, ada sebuah buku saya baca. Gini, ketika kita sulit untuk mengadakan mesbah keluarga gitu kan ya, ada sebuah rekomendasi begini. Bapak Saudara mungkin kesulitan mengadakan mesbah keluarga mungkin karena tidak bisa main musik gitu kan ya. Dia merekomendasikan begini. Ya, cukup buka YouTube atau mungkin pujian di gereja kita. Ya kan, kita ikut bernyanyi bersama-sama. Lalu kita stop, setelah selesai kita selesai kan. Lalu kita baca firman Tuhan, lalu kita berdoa. Jadi nggak ada alasan, aduh aku nggak bisa mesbah keluarga, aku nggak bisa bernyanyi, nggak bisa main musik. Di YouTube, di internet sekarang banyak tersedia lagu-lagu rohani. Mungkin gereja kita pun punya channel YouTube yang bisa kita buka, kita akses kan, kita nyanyi bersama-sama. Lalu kita bisa membaca firman Tuhan. Nggak ada alasan bagi kita sebenarnya, Bapak Saudara, untuk mengatakan kita tidak bisa melakukan saat teduh, tidak bisa melakukan mesbah keluarga. Kalau kita ingin sambil bernyanyi. Sekarang teknologi sudah membantu kita.
Nah, selain itu apa? Kita juga sudah tergabung dalam komunitas yang baru, ya kan? Ada istilah warganet, ya kan? Warganet atau netizen, bukan netizen nyinyir, Bapak Saudara ya. Apa? Seperti Facebook, ya kan? Ada grup-grup Facebook, seperti WhatsApp, Instagram, atau media online jejaring sosial lainnya yang terus berkembang. Bahkan ada yang khusus aplikasi media sosial sesuai kategori untuk profesi, sesuai umur, gender, bahkan hobi. Ada aplikasi media sosial khusus guru, ada aplikasinya, khusus orang yang berumur sekian, remaja, laki-laki, bahkan orang yang punya hobinya, misalkan hobinya mendaki gunung atau climbing. Itu ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan komunitas untuk itu, Bapak Saudara. Nah ini, pendeta pun ada, ya kan? Bukan ini ya, Bapak Saudara, bukan akun gereja palsu ya. Ini akun gereja palsu, hati-hati Bapak Saudara gitu ya. Nah, itu. Apalagi sisi positifnya. Perangkat digital saat ini juga menjadi salah satu sarana yang sangat efektif bagi pelayanan gereja, Bapak Saudara, maupun organisasi pelayanan iman. Sangat efektif, Bapak Saudara. Saya mengikuti banyak sekali seminar-seminar, banyak sekali khotbah-khotbah dari pembicara-pembicara luar negeri, ya kan, dari organisasi pelayanan Kristen itu melalui online dengan perangkat digital ini, Bapak Saudara. Nah, ini dikatakan oleh Daniel Ronda, seorang ahli kepemimpinan, Bapak Saudara ya, seorang teolog dan hamba Tuhan. Dia berkata, dari mana saja tanpa harus terpaku pada satu tempat tertentu dan waktu, kapan saja. Nah, Bapak Saudara, saya 1 tahun ini, Bapak Saudara, sudah mengadakan sebuah pelayanan. Dulu kita kan mesbah keluarga itu kan saya dan istri setelah menikah, dulu sendiri. Sekarang dengan istri kan berdua lebih baik gitu, Bapak Saudara ya. Sekarang saya berpikir begini, kenapa saya nggak menggunakan media Zoom untuk mengadakan persekutuan doa pagi khusus pemuda? Jadi 1 tahun ini, Saudara, saya mengadakan mesbah pagi khusus pemuda. Nggak lama, hanya 30 menit. Karena saya tahu anak muda paling malas doa, apalagi doa pagi. Ah Pak, kan lebih enaknya tidur gitu kan ya. Sudah kerja main game semalaman ya kan. Bukan doa semalam suntuk, tapi main game semalam suntuk. Nonton drakor semalam suntuk, Saudara. Iya kan? Nah, akhirnya saya adakan jam 4:30. Nggak bisa bangun, Saudara. Yang bisa bangun tuh 7 orang, 8 orang gitu kan ya. Jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari dari Sumatera, dari yang saya kenal, saya kasih kabar gitu kan. Ayo kita doa pagi khusus pemuda, tenang, nggak ada orang tua, saya bilang. Mungkin takut dengan orang tua gitu kan ya. Oke. Nggak bisa bangun. Oke, saya bilang gini, bagaimana kalau kita undur jam 5? Oke Kak, kami setuju jam 5 gitu kan. Jam 5 pertama-tama mereka banyak hadir. Berikutnya molor. Kenapa nggak bisa bangun? Susah Kak. Alarm nggak bunyi, nggak denger. Oh, karena kamu nggak niat tuh. Kalau kita niat, kita pasti bangun loh, Saudara. Pagi ya kan. Segini aja deh, saya bantu. Saya miss call ya. Tolong diaktifkan ringtone-nya supaya saya miss call ada suara tiap pagi. Jadi saya miss call, Saudara, sebelum mulai. Tapi kan lama-lama ya capek juga kan. Masa tiap pagi saya miss call beberapa orang gitu kan ya. Harus di miss call dulu gitu kan. Oke, gini aja deh, saya bilang. Bagaimana kalau kita mulai jam 5:30? Siap Kak. Akhirnya mereka mulai bangun jam 5:30 kan, Saudara. Mungkin jam 5 terlalu pagi bagi mereka. Padahal jam 5 di Surabaya sudah terang kan. Kalau di Sumatera sana mungkin jam 5, saya kan dari Sumatera, Saudara. Jam 5 itu masih gelap. Karena ini lebih timur, jam 5 pagi kan sudah terang Surabaya, Saudara. Jawa Timur sudah terang kan. Apalagi jam 5:30. Coba lah, Saudara, itu sudah panas loh. Doa pagi kok jam 5:30, tapi nggak apa-apa. Saya mengakomodasi anak muda kan. Belakangan ini, Saudara, mereka pun tetap susah bangun. Saya bilang, kalau gitu bagaimana kalau saya mundur jam 12 siang? Hah, bagaimana? Nggak bisa bangun juga, saya bilang gitu. Jam 4:30 nggak bisa bangun, jam 5 nggak bisa bangun, jam 4:30. Maunya jam berapa? Jam 12. Gitu. Sampai saya candain begitu, Saudara. Nah, tapi saya bersuka cita karena akhirnya saya bisa menjangkau anak-anak muda yang malas doa pagi supaya mereka bisa memiliki kerinduan, gaya hidup ya sebelum bekerja datang dulu kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Ini pelayanan saya, Saudara. Sekarang yang setiap hari Senin sampai Sabtu saya lakukan. Senin sampai Sabtu. Jadi saya itu menghubungi mereka, saya ajak mereka bersama-sama baca Alkitab, bergiliran semua baca Alkitab, lalu renungan singkat, Saudara. Nah, ini saya manfaatkan kemajuan teknologi. Bahkan di media sosial saya itu di YouTube, di Instagram saya sering share khotbah-khotbah, kata-kata ayat-ayat firman Tuhan, renungan, supaya apa? Orang-orang dari manapun bisa baca, bisa dikuatkan. Gitu kan, Saudara ya. Nah, ini yang saya lakukan, Saudara. Karena saya ingin menggunakan kemajuan ini untuk perluasan kerajaan surga, melayani siapapun dan dimanapun mereka ada. Karena memang saya punya hati khusus kepada anak muda, makanya saya menggunakan itu. Selain sisi positif, Saudara, ada sisi negatifnya. Apa itu?
ya informasi dan pengetahuan yang sangat banyak ini, yang kalau kita tidak sharing, Bapak Saudara, maka banyak berita sampah, palsu, hoax gitu kan ya. Orang bilang sekarang ini zamannya post truth gitu ya. Post truth itu apa? Orang nggak mau lagi tahu tentang kebenaran. Yang ada hanya apa, Bapak Saudara? Hoax, berita palsu, gitu kan ya. Kepalsuan, pornografi, kekerasan terjadi di mana-mana dan sangat mudah kita ketahui kan. Kalau kita nggak sharing. Apalagi muncul budaya baru di kalangan generasi milenial. Ada istilah-istilah baru, selfie lah, panjat sosial lah, gitu kan, pansos, eksibisionisme lah, googling lah. Siapa sini mungkin yang tahu istilah-istilah lain, Bapak Saudara? Ini istilah-istilah yang saya tahu gitu kan ya. Ada banyak istilah dan istilah-istilah itu seringkali menimbulkan kesulitan komunikasi antar generasi. Ya, orang-orang tua kan nggak ngerti lagi dengan bahasa anak muda sekarang kan. Anak muda sekarang bahasanya sudah aneh-aneh gitu kan Saudara ya. Kenapa? Karena kemajuan tadi. Jadi muncul istilah-istilah baru. Ini dampak negatif. Apalagi ya dalam interaksi komunitas warga netizen seringkali muncul kebiasaan baru, saling menghujat, caci maki, nyinyir gitu kan, mencela tanpa mengetahui konteksnya. Kan nggak bertemu, ya udah orang lebih gampang untuk menghakimi orang lain, menghujat orang lain gitu kan Saudara. Ngasih komentar yang negatif, merusak orang lain. Nah, artinya apa? Ya semau gue, nggak ada rasa hormat lagi. Budaya topeng atau semu di media sosial itu kan Saudara ya, itu seolah-olah rohani gitu kan, tapi dalam kehidupan nyata nggak seperti itu. Banyak topeng sekarang Saudara. Nah ini yang harus kita waspadai tentang sisi negatif era disrupsi. Jangan sampai kita menjadi manusia yang memiliki budaya topeng, ya kan, split personality, ya kan. Di media sosial kita ini suami istri pura-pura romantis gitu kan ya, tapi di luar media sosial, di dalam kehidupan nyata, saling caci maki, saling menghakimi, saling memarahi, memukul satu dengan yang lain. Nggak ada harmonisasi. Tapi di media sosial, wah bapak dan ibu ini harmonis banget ya, keluarganya sakinah gitu kan ya. Faktanya enggak. Nah ini hati-hati Bapak Saudara. Ada banyak terjadi. Ada kebiasaan kehidupan rahasia, ya kan? Kehidupan rahasia yang dimiliki manusia. Dia bisa menyatu dengan identitas lain di media sosial. Dia mengisolasi diri. Padahal manusia diciptakan Tuhan itu, Alkitab berkata tidak baik manusia diciptakan seorang diri. Allah kita itu Allah Tritunggal yang berelasi. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berelasi satu dengan lain dengan kasih. Ketika dia menciptakan kita menurut gambarnya, maka mau tidak mau, kita pun menjadi makhluk relasional, Saudara. Nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ini hakikat kita. Apalagi kejahatan banyak terjadi, tidak terbendung, kan Bapak Saudara ya. Manusia mulai memanjakan kedagingannya. Apa itu? Di mana sekarang film itu, Bapak Saudara, dipaketkan dengan langganan internet dan banyak aplikasi-aplikasi film sekarang. Bahkan menurut penelitian, rata-rata manusia menonton TV itu yang menggunakan apa namanya, menggunakan gadget dan sebagainya itu bisa lebih dari 8 jam satu hari, Bapak Saudara. Games dan hiburan menjadi suatu hal yang adiktif, mencandu bagi kita. Coba lihat, siapa yang punya ini? iQIYI, ayo. Siapa yang tahu aplikasi ini, WeTV? Siapa yang punya View? Ini semua Saudara aplikasi-aplikasi yang banyak dimiliki orang untuk nonton kan? Gratis, Saudara. Ada yang banyak film gratis tuh. Nih, ada Viki TV, Netflix ya kan? Ada Yidio, ada Vudu, ada Crackle, Cinema Box, Catchplay, ada Mega Box. Ini semua aplikasi yang banyak orang gunakan sekarang untuk nonton dan waktunya habis nonton, tidak membaca Alkitab. Ya. Dari pagi sampai malam habis nonton, Saudara. Bahkan tidurnya pun subuh, tidurnya malah pagi. Kenapa? Nonton, menghabiskan rakor gitu kan ya. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Nah, arti pelayanan. Saya akan singkat, Bapak Saudara, karena waktu saya mungkin sudah mepet. Jadi dalam bahasa Inggris, pelayanan itu ministry service ya, dalam bahasa Yunani diakoneo. Kata diakoneo itu muncul 36 kali dalam PB, 24 kali dalam Injil Sinoptik dan Yohanes, 8 kali dalam surat Paulus, 1 kali dalam surat Ibrani, dan 3 kali dalam surat 1 Petrus. Apa artinya? Pelayanan itu selalu berhubungan dengan pelayanan meja, bisa berhubungan dengan pelayanan meja. Ya kan? Atau help by providing care. Jadi kalau kita memperhatikan, memberikan pertolongan pada orang, itu juga bagian dari pelayanan. Ini dalam Alkitab, Saudara, dalam Perjanjian Baru. Apalagi selain itu, yang ketiga, pelayanan juga berhubungan dengan pelayanan proklamasi Injil, memberitakan Injil. Ya kan, memberitakan Injil itu pelayanan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan itu istilah yang mengandung pelayanan sosial ataupun pemberitaan Injil. Jadi word and deed. Pelayanan itu bukan hanya berbicara kita menyampaikan Injil, tapi perbuatan kita pun itu pelayanan, Saudara.
di keluarga, di masyarakat, ya dalam sosial kita. Itu juga segala sesuatu yang kita lakukan bagi orang itu merupakan pelayanan, Bapak Saudara. Nah, kata pelayanan dalam konteks Indonesia itu memiliki arti yang agung. Apa itu? Artinya melayani tanpa mengharapkan imbalan dari orang. Sama, kita pun melayani Tuhan itu, apakah kita mengharapkan imbalan dari Tuhan? Ya kan? Kita melayani Tuhan karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan dan Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Itu adalah panggilan yang sangat luar biasa indah, Bapak Saudara. Orang yang melayani adalah bukti dia mampu menyangkal dirinya. Karena manusia, Bapak Saudara, keinginan kita, daging kita ini apa? Dilayani, ya atau tidak? Tapi orang yang berhasil, yang mau menyerahkan diri untuk melayani sesama dan Allah, adalah orang yang telah berhasil menyangkal dirinya. Kenapa? Karena dia menyangkal keinginan dirinya untuk dilayani. Dia mau memberikan dirinya untuk melayani. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Apakah kita punya hati seorang hamba, ya kan, yang mau melayani Tuhan dan menyangkal diri kita? Nah, Bapak Saudara, panggilan pelayanan di era disrupsi ini yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah era disrupsi ini? Harus melek teknologi, jangan gaptek. Jangan gap-gap teknologi, Bapak Saudara. Artinya apa? Langkah utama yang diperlukan untuk mengantisipasi serta menjawab tantangan pelayanan di era disrupsi ini adalah kita harus membekali diri kita untuk terus berlatih dan terampil memanfaatkan teknologi, Bapak Saudara. Jangan anti teknologi, Bapak Saudara. Jadi kita harus berlatih. Ya mungkin di gereja bisa mengadakan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi yang relevan untuk pelayanan. Mungkin kita tidak perlu belajar semuanya tentang teknologi karena tentang teknologi mungkin dibahas di kuliah ya, jurusan informatika, teknologi dan informatika. Saya cari-cari informasi, Bapak Saudara, ternyata jurusan yang paling banyak diminati sekarang dan kedepannya adalah yang pertama, informatika, teknik informatika dan teknologi. Ini yang terjadi. Nah, jadi kita harus melek teknologi, Bapak Saudara. Jangan sampai kita itu tidak mau belajar. Kita harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk belajar seluk-beluk dunia digital dan mengajarkan orang lain bagaimana menggunakan digital atau teknologi ini untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu, jadi perlu bagi kita pelayan Tuhan untuk mengerti, untuk membekali diri kita, memperlengkapi diri kita. Nah, di era teknologi yang terus berkembang ini, pelayanan gereja sangat bergantung kepada penggunaan teknologi. Contohnya apa? Multimedia. Sound system sekarang, Bapak Saudara. Ada yang menggunakan LED, live streaming. Warta jemaat pun sekarang ini sudah pakai teknologi, bukan lagi cetak buku kan, Bapak Saudara. Sudah mengurangi mengurangi penggunaan kertas kan, penebangan pohon kan, Bapak Saudara. Sekarang Bapak Saudara mau di beberapa gereja mau lihat warta cukup scan atau buka di PDF lalu bisa mendapatkan semua informasi kegiatan ibadah. Kalau ada kegiatan ibadah bisa dibuat e-flyer seperti yang kita lakukan ini kan Saudara. Ada e-flyernya, kita bisa share kemana-mana tentang informasi adanya kelas ini. Persembahan sekarang pun ya orang-orang bisa menggunakan QR code kan Saudara ya. Atau transfer. Ibadah hybrid. Sorry itu harusnya iya hybrid. Apa hybrid? Bisa dilakukan secara on-site tapi juga dilakukan secara online bersamaan. Jadi orang yang tidak bisa hadir bisa ikut secara online, yang hadir bisa hadir onsite di gereja atau di komunitas. Pelayanan pastoral pun sekarang banyak menggunakan teknologi, Bapak Saudara. Mendoakan orang sakit melalui apa? Melalui internet atau WhatsApp gitu kan ya. Saya berdoa bagi kamu yang nggak perlu datang ke tempat dia lagi. Ketika saya dan istri di isolasi mandiri di apartemen ini, Bapak Saudara, pendeta-pendeta mendoakan kami, mereka nggak boleh datang kan? Takut terpapar kan? Ya mereka mendoakan kami lewat apa? Ya lewat internet, Bapak Saudara. Zoom meeting kah? WhatsApp kah? Dan sebagainya. Nah, jadi pelayanan pastoral pun bisa kita lakukan menggunakan teknologi ini, Bapak Saudara. Nah, yang kedua apa? Harus melayani dengan inovasi. Jadi kita jangan sampai tidak tidak mau menggunakan pembaruan dalam pelayanan kita, Bapak Saudara. Di tengah fenomena disrupsi teknologi ini, gereja dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam segi pengajaran dan pelayanan. Karena apa? Karena tantangan disrupsi ini justru menjadi peluang kita. Selain ada tantangannya kan, juga menjadi peluang, Bapak Saudara. Untuk apa? Ada ide-ide baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jemaat.
Mungkin Bapak Saudara sudah melakukan beberapa ide-ide baru gitu kan ya Bapak Saudara ya. Mungkin Bapak Saudara mengadakan seperti saya lakukan tadi. Saya mulai melayani doa pagi untuk khusus anak muda dari berbagai daerah menggunakan Zoom meeting. Banyak yang harus dilakukan. Nah, contoh khotbah di medsos. Iya kan? Khotbah di media sosial atau memberikan renungan rohani singkat di media sosial. Ya kan? Ini bisa kita lakukan Bapak Saudara. Mungkin kita merasa aduh, malu gitu kan Saudara, tapi memang ini yang harus kita lakukan. Kita harus berani berinovasi memang. Ya kan? Kita bisa menjangkau banyak orang Bapak Saudara dari berbagai tempat dan lokasi. Ketika kita menggunakan kemajuan teknologi ini, berinovasi. Mungkin ada banyak lagi yang Bapak Saudara bisa lakukan. Inovasi-inovasi yang lain. Di mana pelayanan Bapak Saudara bisa membantu dan memenuhi kebutuhan jemaat dimanapun mereka ada. Saya juga melakukan ini semua. Saya khotbah di medsos, saya upload di medsos Bapak Saudara, di YouTube saya, di Instagram saya. Lalu saya juga membentuk komunitas rohani seperti saya katakan komunitas doa pagi khusus pemuda. Saya juga sharing ayat dan renungan singkat di media sosial dan sebagainya. Yang ketiga, harus menjadi teladan. Nah, ini penting Bapak Saudara. Dalam menggunakan teknologi, kita harus menjadi teladan Bapak Saudara. Karena apa? Peran dan kehadiran seorang pelayan Tuhan pada era disrupsi ini sangat diperlukan, harus menjadi teladan. Yang mengarahkan jemaat untuk bijaksana dalam bermedia sosial. Kita perlu melakukan edukasi kepada jemaat. Dan tentunya kita pun harus menjadi teladan. Everson berkata begini, kesetiaan, komitmen yang kuat yang disertai dengan tanggung jawab serta kesadaran terhadap pelayanan akan berdampak dan memberikan teladan bagi umat Tuhan. Apa teladan yang bisa kita lakukan? Ya mari kita share hal-hal yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan di media sosial kita. Ya kan? Kita share yang bermanfaat. Nggak perlu kita share, misalkan kita sedang berantem, kita share gitu kan. Kita sedang ada masalah, kita share gitu kan. Kita berkeluh kesah di media sosial. Kita di toilet, kita update status lagi di toilet gitu kan. Itu apa gitu kan ya. Saudara ya. Jadi share-lah hal-hal yang bermanfaat. Memuliakan Tuhan. Paulus berkata begini, makan minum pun harus memuliakan Tuhan. Bayangkan saudara, makan minum itu kan hal yang sepele toh. Hal yang kita lakukan, semua orang lakukan setiap hari kan, makan dan minum. Makan minum pun hal yang sepele pun kata Paulus harus memuliakan Tuhan. Apalagi dalam penggunaan media sosial, teknologi. Wah ini harus memuliakan Tuhan saudara. Jangan sampai menjadi jerat bagi kita, menjadi pintu bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Apalagi memiliki integritas dalam bermedia sosial. Jangan menghakimi, jangan menyebarkan kabar-kabar atau berita-berita hoax gitu saudara. Itu kita harus punya integritas. Jangan sampai kita ini menyaksikan, melihat, membaca konten-konten yang bertentangan dengan iman Kristen. Ya kan, merusak moral kita. Nah, harus memiliki integritas, dapat dipercaya dan jujur menggunakan teknologi. Kita harus menjadi teladan bagi jemaat yang kita layani. Ya kan, ada kemarin saya berkomunikasi dengan om saya di Jakarta, dia kenal dengan seorang hamba Tuhan, saudara. Dia berkata begini, saya tidak habis pikir dengan hamba Tuhan si A. Kenapa? Om, saya bilang, iya. Di Facebooknya itu aneh-aneh, dia share hal yang aneh. Padahal dia gembala, saudara. Dia gembala, tapi di Facebooknya, di Instagram itu dia share hal yang aneh-aneh. Ya kan? Bahkan yang dalam tanda kutip ya, hal-hal pornografi pun dia posting di media sosialnya. Nah itu tidak menjadi teladan, Bapak Saudara. Itu justru berbahaya, ya kan? Berbahaya sekali, Bapak Saudara. Nah, ada yang terjadi. Ada hal-hal seperti itu yang terjadi dan dilakukan oleh hamba Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, Bapak Saudara. Mari kita menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir. Oh, sorry. Ini bukan terakhir kayaknya, Bapak Saudara ya. Masih ada. Meskipun yang terakhir, kita tetap bersikap bijak. Meskipun kita, ya kan, sebagai pelayan atau penyampai firman, kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi ingat, dalam pemberitaan firman harus tetap menjaga kemurnian Injil. Saya katakan cara metode boleh berubah. Tapi kemurnian Injil harus tetap kita jaga. Bapak Saudara, ada sekarang istilah beauty 4.0. Orang dulu cantikkan dari dalam gitu kan, inner beauty. Orang dulu cantikkan dari penilaian dokter. Sekarang orang cantik tidak cantik itu dinilai oleh netizen. Itulah yang disebut dengan beauty 4.0. Kalau netizen komen begini, hidungmu terlalu mancung. Nah, dia langsung operasi plastik. Hidungmu pesek, dia pun operasi plastik. Kamu ada jerawat, wajahmu nggak bagus, harusnya begini. Komentar netizen itu yang menjadi patokan dia untuk menampilkan kecantikan dirinya.
Itu yang disebut dengan istilah beauty 4.0. Ini masalahnya sekarang. Nah, di gereja hati-hati. Pengkhotbah sekarang pun banyak yang terpengaruh. Saya sebut istilah preaching 4.0. Apa maksudnya? Konten-konten khotbah itu sekarang dipengaruhi oleh keinginan orang. Ya kan, orang misalkan maunya teologi sukses gitu kan. Pak, kami mau khotbah tentang berkat. Permintaan pasar. Ya, dia pun post, ya kan? Post khotbah-khotbah tentang kemakmuran dan sebagainya. Hal-hal yang diinginkan netizen, Bapak Saudara, itu yang dilakukan orang sekarang. Kalau kita tidak bijak, kita akan terjerat di dalamnya. Injil yang kita sampaikan tidak lagi murni. Injil yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan adalah permintaan pasar, permintaan netizen, gitu kan ya. Hati-hati, Bapak Saudara. Ini tantangan kita. Jadi meskipun kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi ingat, harus tetap bijak. Jaga kemurnian Injil. Ya kan? Justru tantangan bagi kita, kalau renungan atau khotbah yang kita sampaikan bisa diakses oleh banyak orang di belahan dunia manapun, harusnya kita kan bertanggung jawab menyampaikan firman yang murni kan, yang sungguh-sungguh alkitabiah kan, harusnya begitu. Karena apa? Karena semua orang akan melihat. Tapi sebaliknya banyak orang yang tidak mengerti, tapi justru menyampaikan apa? Menyampaikan berita-berita yang ingin didengar orang. Paulus berkata begini, akhir akan banyak muncul orang-orang hanya ingin mendengarkan berita yang enak didengar saja. Menyenangkan telinga mereka. Ya kan? Menyukakan telinga mereka. Bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan di era sekarang? Apakah kita menjadi orang-orang seperti itu? Yang hanya menyenangkan telinga orang saja? Ya kan? Yang mau melayani sesuai dengan permintaan orang? Padahal itu pun bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Minta hikmat dari Roh Kudus. Tetap bersikap bijaksana. Jangan sampai apa? Teknologi itu hanya sebatas apa? Ya perangkat. Hanya sebagai sarana untuk menambah kemewahan fasilitas gereja. Supaya gereja dianggap keren ada live streaming gitu kan ya. Nggak ngerti tujuannya. Ya kan, supaya gereja dianggap keren pakai LED. Supaya kelihatan hebat gitu kan saudara. Kita buat ini warta. Pakai QR code. Supaya dianggap maju. Persembahan saudara. Menggunakan ini transfer dan sebagainya. Jadi hanya sebagai ajang pamer atau dianggap menambah kemewahan fasilitas gereja. Nah, ini pemikiran yang salah. Jangan sampai. Tapi kemajuan teknologi harus kita gunakan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, melayani umat gereja. Tuhan mencari hamba sejati, hamba yang berkenan kepada Tuhan, yang adaptif, kreatif, dan inovatif di dunia yang disruptif ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Saudara, itulah hal yang bisa saya sampaikan. Saya percaya ini semuanya bisa membekali setiap kita. Menjadi hamba Tuhan di era disrupsi, kita harus melek teknologi. Kita harus bijaksana menggunakan teknologi. Kita harus menjadi teladan. Ya, ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Sehingga kita tetap menjadi garam dan terang. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Yosua Sibarani yang sudah menyampaikan materi seharusnya 3 sesi atau 4 sesi ya. Tapi dipadatkan 1 sesi 1 jam kurang sedikit. Iya. Singkat, jelas, padat. Nah, Bapak Ibu, saya berharap bisa mengerti bagian yang sangat penting ini. Nah, ada orang yang berkata, Tuhan Yesus saja nggak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau gereja saya tidak berubah, Alkitabiah Pak ya? Yesus kan. Iya. Ya. Ada yang begitu Pak Yosua ya. Benar sekali Pak Tim, benar sekali Pak. Benar ya? Iya, benar sekali. Jadi untuk memperbaiki atau mengubah paradigma yang seperti itu gimana? Sebelum teman-teman nanti boleh bertanya ya. Silakan. Iya. Baik Pak Tim, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pemikiran seperti itu ya, pemikiran seperti itu kalau menurut saya Bapak Saudara yang harus dilakukan sebenarnya yang bertanggung jawab akan hal itu adalah gembala atau pemimpin gereja. Sebenarnya gembala atau pemimpin gereja memang harus menyadari bahwa dalam pelayanan gereja, pelayanan umat dan sebagainya ini, kita ini berada di dunia yang memang berubah dan dia harus sadar bahwa dalam melakukan pelayanan itu dia harus beradaptasi
Nah, kesadaran ini yang perlu. Setelah dia sadar, maka dia harus mengedukasi jemaat, mengedukasi para pelayan untuk menyadari fenomena yang sekarang ini terjadi. Supaya apa? Supaya, karena begini, boleh nggak tetap mempertahankan budaya lama? Boleh, tapi ya jangkauannya hanya seperti itu, nggak maksimal gitu, saudara. Iya kan? Maka saya katakan kesiapan kita mempengaruhi pelayanan kita. Kalau kita siap menggunakan kemajuan ini, maka pelayanan kita itu akan lebih luar biasa dan luas jangkauannya. Ya kalau Bapak Saudara kita hanya merasa cukuplah gini-gini aja, saya kira itu apa namanya? Ya orang yang memang tidak mau berubah, ya itu repot, Saudara. Perlu didoakan kayaknya gitu kan ya. Dia maunya aku udah punya jemaat, cukuplah begini aja lah, nggak perlu neko-neko gitu kan, Saudara. Padahal Tuhan mungkin sudah mempersiapkan dia, memberikan kesempatan untuk memperluas bidang pelayanannya gitu kan. Jadi kesadaran dari pemimpin gereja dan atau gembala yang perlu, dan setelah mereka sadar maka saya kira mereka perlu memberikan edukasi kepada jemaat dan pelayan Tuhan. Begitu Pak Timotius menurut saya. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Mungkin bisa diumpamakan seperti hamba yang diberi 1 talenta itu ya. Iya tidak Pak. mengembangkan, ya tidak Iya, melihat situasi zaman, dia merasa puas begitu ya. Iya Pasti Pak, Tuhan benar. marah kalau begitu. Yes. Dan satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Injil akan diberitakan kepada seluruh Segala makhluk, yes. dunia, ujung bumi. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui internet. Nah, ini yang harus kita lihat di era perubahan ini ya, saudara-saudara. Justru menggenapi nubuat firman Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Maaf, saya pakai handphone ini karena laptopnya tiba-tiba hitam warnanya. Oh iya Pak, silakan Nggak Pak. kelihatan ya. Oke. Silakan Bapak Ibu langsung boleh melalui chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua? Sepertinya sudah jelas Pak. Oke. Izin Pak. Oh iya, silakan Bu Erna. Silakan Bu Erna. Shalom Bu. Iya, selamat malam Pak Joshua. Selamat bertemu di sini. Kangen aja sih Pak, karena kan lama nggak kuliah. Iya, Jadi iya, gitu iya. dapat informasi lihat Pak Joshua. Oke, siap bergabung, kangen sama para dosen gitu. Jadi Iya, beberapa iya. hari lalu juga Bu Wahyu saya ngikutin gitu. Iya, Ya. iya. Dan saya sih selalu punya prinsip bahwa ketika saya mengikuti hal apapun, sekalipun itu sesuatu yang berulang-ulang, pasti ada sesuatu yang saya dapat. Nah, apalagi yang disampaikan dengan judul yang tadi itu memang saat ini kita sedang berpijak di situ ya. Jadi menurut saya sih memang ini kebutuhan kita semua untuk bagaimana kita merubah paradigma. Nah, saya tertarik dengan tadi pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan dari Pak Widodo saja tadi ke Pak Joshua ya. Menurut saya itu sih orang yang nggak mau berubah dan berprinsip bahwa Tuhan Yesus aja nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya gitu. Yang nggak berubah itu ya iman percaya kita, ajarannya, tetapi gaya, style itu kan juga kalau kita mau berangkat dari dulu ya udah pada saat Yesus datang mengajarkan itu gayanya seperti apa? Gayanya cuman berjalan di maksudnya di padang gurun, apa kita mau seperti itu kan nggak juga. Sekarang malah kita udah jadi saya pikir itu sih orang malas aja sih Pak, mungkin seperti itu, orang malas untuk berubah gitu kan. Nah itu udah nggak dunianya gitu Pak. Nah jadi menurut saya malam ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita semua lebih membuka wawasan kita bahwa inilah dunia sekarang, dan ini sekarang, kita nggak tahu lagi besok seperti apa ya. Nah, saya pernah mengalami, jadi Zoom ini sebenarnya Pak Joshua tadi cerita bahwa ini udah lama, bahkan di luar ya, di Amerika udah lama gitu. Saya tahun 2015 itu saya sudah pernah presentasi pakai Skype. Waktu itu kita lagi mau ujian, waktu saya masih di sekuler ya, kemudian kita juga ya ada tugas-tugas, kemudian harus presentasi jarak jauh. Nah, kalau harus diundang datang itu kan biaya tinggi. Jadi saya waktu itu pembimbing saya ya udah pakai Skype seperti itu. Nah,
itu 2015 loh. Nah, ini kan sudah 2021, bayangkan ya. Jadi betapa tertinggalnya kita, dan tadi saya setuju banget dengan Pak Joshua bahwa kita dipaksa. Dan jujur saya bilang bahwa di era pandemik ini begitu banyak perubahan yang akhirnya menjadi kebiasaan. Jujur saya menjadi nyaman di rumah loh. Dan justru lebih banyak hal yang dulunya hilang, sekarang itu bisa saya dapatkan kembali. Artinya gini, lebih banyak lebih wise lah di dalam menghadapi kehidupan gitu kan. Dan yang terutama itu adalah hubungan dengan Tuhan sih. Itu menurut saya ya, yang saya rasakan ya. Dan apa yang diceritakan oleh Pak Joshua sih mungkin menggelitik saya juga, apa yang sudah saya lakukan sih. Tapi puji Tuhan deh, minimal saya sudah melakukan mesbah doa di rumah Pak Joshua. Jadi itu yang tidak pernah saya lakukan. Jujur saya selama ini biasanya sendiri ya, karena saya berkumpul dengan komunitas yang tidak seiman. Nah, tapi saat ini saya sudah punya anggota ya, dan akhirnya baru saja saya berawal dari seperti saran Pak Joshua bahwa kan kita bisa ngikut di YouTube nih. Jadi saya biasa ikut doa pagi, kemudian juga saat teduh di sore hari. Saya tinggal menentukan saja sih hari apa yang saya ikut di mana gitu kan. Kemudian juga akhirnya karena saya punya komunitas, walaupun cuma 2 orang di rumah ya, saya mulai buat itu malam minggu. Jadi bertahap dulu deh, malam minggu kita saat teduh, kemudian kalau pagi mulai latihan nih Pak Joshua, karena kan gini, saya ini sudah terbiasa, tapi yang lainnya ini kan susah banget nih. Jadi saya mulai dengan tengah minggu, hari Rabu mulai jam 6. Nah itu kalau udah mulai jadi habit, saya majukan lagi 6 kurang seperempat gitu loh. Akhirnya ke setengah 6 lah, minimal jam 6 selesai, nggak perlu lama-lama gitu. Dan itu sederhana sekali, waktu 20-30 menit, tapi yang penting bagaimana kita mengambil waktu untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kemudian balik lagi ke penggunaan medsos nih ya, saya juga tergelitik dengan ini. Sebenarnya ini kesempatan untuk bagaimana kita berbuat banyak untuk Tuhan dengan biaya yang sangat murah, kemauan kita, yang terpenting kemauan kita, kemudian itu bisa dijangkau oleh banyak orang ya. Tapi kembali lagi bahwa kesiapan hati nih, jadi kesiapan hati kita juga, apalagi dengan era sekarang yang tadi kan Pak ada 3 pesan ya, kita harus melek teknologi, kemudian kita harus bijak, kemudian kita harus menjadi teladan. Nah ini yang bijak ini yang seperti apa gitu. Bijak menurut kita belum tentu bijak menurut orang lain. Jujur itu saya gini, Tuhan saya pengen ngelayanin, tapi seperti apa ya? Jujur saya sekolah nih Pak Joshua dan semuanya, tapi saya belum melakukan pelayanan, masih dengan diri sendiri gitu loh. Dan jujur ada yang sudah mengajak dan saya masih menolak. Saya mau jadi Maria saja Pak, duduk manis seperti Maria yang duduk manis mendengarkan Tuhan. Sekali-sekali jadi Marta lah Bu, entar dulu nanti deh, masih belum Pak. Jadi seperti itu, saya masih seperti itu ya. Nah tapi minimal saya sudah mulai di rumah, dan agak tergelitik juga dengan Pak Joshua yang sudah mulai dengan kaum muda seperti itu. Tapi saya nggak tahu lah masih seperti apa, masih berdoa Pak. Cuman satu hal yang saya pengen tanya nih, minta masukan dari Pak Joshua dan semua di sini ya. Ketika kita berani untuk melakukan sebuah misi pelayanan lewat teknologi ini kan Pak, kita harus bijak, kita harus menjaga integritas, kita harus jadi teladan. Kemudian yang saat ini itu adalah bagaimana kesiapan hati kita untuk kita tetap, karena gini, di awal tadi Pak Joshua bisa menjelaskan kenapa McDonald tetap eksis di dalam pelayanannya, karena melibatkan pelanggannya. Nah demikian juga di dalam jemaat, di dalam pengembalaan, bagaimana kita ngelibatin jemaat. Nah tapi berbeda nih ya, karena kalau kita di gereja itu kan kita harus harga mati itu adalah tetap terikat dengan ajaran Tuhan, Alkitab kan. Nah sementara pemahaman teologi itu berbagai macam di luar sana yang mempengaruhi jemaat, sehingga masukan dari jemaat itu juga tidak bisa kita terima dengan serta-merta. Dan itu juga saat ini pun
jemaat itu dia bisa memilih dia mau pindah kemana setiap saat dia bisa gitu kan. Kenapa saya ngomong begitu ya? Karena ada banyak yang misalnya saya tanya, ibu sekarang gereja, wah sekarang saya nggak pernah, jadi nggak pernah lagi ikut di gerejanya sendiri, tetapi sudah ikut di gereja A, B, C, D gitu loh. Alasannya karena lebih mendapat lebih terberkati gitu. Nah, itu saya berpikir bahwa itu nyambung banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joshua tadi. Kita harus kreatif, kita harus inovatif, karena kan manusia itu kan jenuh, manusia itu bosen. Jadi dia harus perlu cara-cara baru gitu loh untuk bagaimana dia bisa bertemu Tuhan itu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau dengan cara-cara yang lama agak susah. Nah yang kedua ketika mungkin itu satu ya. Nah tapi ketika kita mau misalnya seperti Pak Joshua gitu kan banyak tuh kalau di sekuler kan netizen nih, ya kan seperti itu kan ribut di luar sana. Nah, bagaimana kita memfilter itu untuk kita benar-benar ada di dalam kendali, untuk kita tetap eksis di jalan yang benar deh. Baik dan benar tetap satu paket menurut saya ya. Baik itu adalah cara-caranya, benar itu adalah ajaran Tuhan gitu loh. Nah, tapi ajaran Tuhan itu yang kita ngelihat di media massa pun semua dengan pemahamannya sendiri sehingga jemaat yang awam menjadi bingung gitu kan. Bahkan saya lihat bahwa salah satu negatifnya itu adalah orang udah cenderung lepas fokus untuk bukan ke pelayanan tetapi lebih ke followersnya gitu, seperti itu. Jadi begitu misalnya contoh nih misalnya Pak Joshua ada satu kata yang mungkin sengaja atau mungkin juga tidak sengaja atau mungkin pemahaman berbeda dengan si pendengar tadi, tapi dia juga hamba Tuhan, maka dia juga akan langsung mengkritik gitu loh. Terus habis itu nanti Pak Wido mengkritik, tujuannya itu sama untuk dapat followersnya direbut sama dia. Nah itu kan sudah keluar dari itu ya, misi pelayanan kan kita berbuat untuk Tuhan nih. Jadi udah ke mamon jadinya. Nah itu yang hati-hati banget karena kita juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Satu saat kita juga bisa, kalau kita tidak hati-hati, kita benar-benar tidak melekat kepada Tuhan, kita juga bisa terjerumus. Contoh seperti tadi ada gembala yang sudahlah bukan artinya sudah share hal-hal yang di luar ajaran Tuhan kan. Nah itu yang perlu, mungkin saya masih nggak berani di situ Pak Joshua. Jadi siapkah mental kita untuk kita dicibirin gitu kan. Kemudian karena saya ngelihat yang bagus gitu pun menurut saya udah bagus, tapi ada juga yang nyerang gitu loh. Dan akhirnya saya ngikutin, oh orang ini udah nggak fokus ke pelayanan tapi cari followers gitu kan. Berarti kan ujung-ujungnya ke duit juga, jadi udah jadi mamon gitu kan, nggak lagi ke Tuhan, jadi udah beralih ke mamon. Nah itu yang perlu hati-hati untuk bagaimana kita melek teknologi, kita tetap bijak, tetap teladan supaya kita tidak gagal fokus dan ke mamon tadi itu Pak. Nah itu yang susah Pak. Jadi tadi sih ada beberapa tips yang sudah diberikan oleh Pak Joshua, tapi barangkali kembali lagi bahwa kita manusia penuh dengan kelemahan ya. Dan paradigma kita, cara pandang kita kan juga berbeda ya, dari berbagai denominasi juga udah beda-beda. Nah itu yang benar-benar pengendalian diri yang kuat dan butuh kerekatan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus seperti itu, untuk kita tetap tenanglah untuk ketika kita udah bener pun salah, apalagi salah gitu ya, udah mending kita diam dan tetap mendoakan dan memberkati aja lah, sudah seperti itu aja. Mungkin kalau saya lebih aman ke situ, karena ketika kita mencoba membenarkan diri pun tetap aja akan muncul konflik. Gitu Pak, jadi agak susah. Menurut saya mental kita juga harus kuat di situ. Gitu Pak Joshua. Ya, terima kasih Bu Erna. Saya langsung kasih tanggapan Pak, boleh Pak? Ya silakan. Oke, thank you Pak. Thank you Bu Erna serinya. Nah, Bapak Ibu, dalam pelayanan itu kita ingat satu hal, bahwa kita itu harus sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Gitu kan ya, sesuai dengan panggilan. Jadi saya sendiri mendapatkan panggilan. Kenapa saya berani? Saya berani memang benar-benar share atau
upload khotbah saya ke media sosial karena memang saya mendapatkan dorongan yang kuat untuk saya dipanggil untuk memberitakan firman, Bapak Saudara. Memberitakan firman dengan media yang ada. Nah, Ibu Erna bilang ada banyak nyinyiran. Ya, orang saya bilang netizen nyinyir. Saya pun sering mendapatkan kritik begitu, Bu Erna. Ya kan? Tadi mungkin motivasi entah apa, mungkin dia supaya orang lirik ke dia dan sebagainya. Saya nggak masalah. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan. Ada yang bilang begini, saya tambah bego dengar khotbahnya, dengar konten saya katanya, tambah bego. Ya, it's okay. Ya kan? Ada yang bilang, oh kamu hanya begini. Kalau memang itu membangun kita nggak masalah. Tapi kalau mereka hanya ngejudge dan tidak punya dasar, saya kira ya biasa, Tuhan sendiri pun dihujat, Tuhan sendiri pun ditolak gitu, Bapak Saudara, maksud saya. Ya kan? Kalau kita nggak berani untuk ditolak oleh orang, berarti kita belum bisa meneladani Kristus. Kristus sendiri ditolak, dia sendiri sudah dinubuatkan kok. Dia nanti ditolak, dia tidak punya tempat dan sebagainya. Nah, orang yang punya panggilan memang mungkin ada orang yang punya panggilannya memang tidak punya panggilan untuk share secara langsung di publik gitu kan, mungkin dia dari belakang. Di belakang pun tetap menggunakan teknologi kan. Misalkan kita melalui chatting kan tanpa publikasi ke orang, chatting itu kan tetap menggunakan teknologi. Ada yang begitu, silakan. Yang ya kan silakan. Nah, dalam konteks saya ini sendiri, Bapak Saudara, memang punya panggilan begitu. Jadi saya harus berani, apapun risikonya, orang mungkin mau hujat, mau apa, yang penting. Makanya saya katakan tadi, ketika kita ingin menyampaikan khotbah di media sosial dan kita tahu bahwa pendengarnya cukup ramai, kita harus sungguh-sungguh menyampaikan Injil yang murni. Nah, itu maksud saya. Injil yang murni. Nah, ketika Injil murni kita sampaikan, saya bukan berkata bukan tanpa cibiran. Pasti ada aja orang yang memang menolak Injil kan. Tapi jangan sampai kita yang salah karena kita menyampaikan hal yang salah lalu kita dihujat. Nah, itu maksud saya. Banyak sekarang orang, saudara, ingin mencari follower yang membuat konten-konten yang aneh-aneh toh. Oh, berpakaian seksi itu bukan masalah dosa, itu masalah etika. Gitu kan ya. Oh, banyak followersnya. Oh, kita berbuat baik itu masuk surga loh, banyak followersnya, banyak yang viewersnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus memang kita doakan sih. Saya rasa bagi kita apa yang saya pelajari begini, harus bisa menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Hati kita ini harus kita jaga, saudara. Seperti Ibu pernah katakan, iya benar, ada godaan dari setan. Kalau kita nggak jaga hati, ya kan, saudara, dia akan membisikkan kepada kita. Ya kan, motivasi kita bisa diubahnya. Makanya doa kita setiap hari seperti Daud, Tuhan ujilah aku, ujilah hatiku. Nah, maukah kita setiap hari berkata, Tuhan ujilah aku. Ketika aku melakukan ini, apa motivasiku? Murnikan motivasiku. Kalau aku punya motivasi yang tidak benar, tegur aku. Jangan biarkan aku berjalan di jalan yang salah. Gitu. Nah, kemauan kita untuk minta Tuhan menguji kita, itu penting. Ya kan? Dan kemauan kita untuk fight, aku harus jaga hatiku, punya komitmen. Bahwa ini aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk apa? Untuk diri popularitas. Ya kan, untuk nama baik kita dan sebagainya. Meskipun itu tetap pasti mempengaruhi kita, karena iblis tidak pernah tinggal diam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Erna. Ya, terima kasih Pak Yosua, Bu Erna. Ya, terima kasih Pak. Ya, dulu Tuhan Bella Yesus juga dihujat kok, kata kuncinya Tuhan Yesus aja dihujat. Iya. Nah, dulu kita juga tidak seperti ini ya. Saya beberapa kali diminta juga, saya tolak untuk tampil di YouTube itu loh. Lalu saya merenung, berpikir, kalau menyampaikan kabar baik, berita yang benar, kenapa tidak? Nah, itu yang seolah-olah terngiang-ngiang di pikiran saya. Apalagi seperti murid-murid Tuhan, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Mungkin waktu itu para murid bertanya, bagaimana mungkin, umurnya berapa, pakai apa ke seluruh dunia? Ternyata kita khotbah di Surabaya, didengar Papua, ya kan, saudara-saudara, Jakarta, atau Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri pun bisa menyaksikan melalui YouTube. Nah, jadi kita bersyukur, saudara, di tengah perubahan itu, hal positif yang kita tangkap, yaitu misi memberitakan Injil sampai ke ujung
dunia. Dan setelah itu kesudahannya. Nah, kapan? Nunggu Bapak Ibu Saudara jadi YouTuber, menyampaikan kabar baik, upload ke YouTube ya, saudara. Sampai-sampai di jemaat tempat kami pun, saya ajarin jemaat untuk sampaikan renungan. Ya, saudara. Benar-benar kita mau menggenapi amanat Tuhan Yesus. Oke, ada yang lain silakan, Bapak Ibu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Timotius ya. Ya, Saya teringat silakan. dari tanggapan Pak Timotius tadi. Iya, saya pun begitu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kelas kalau kuliah saya ngajar di CTHF. Saya tuh misalkan ngajar tafsir gitu kan, tafsir penyanyian baru. Saya minta begini, saya kasih mereka tugas buat renungan singkat, harus upload di YouTube atau Instagram TV, minimal dapat 50 likes. Jadi harus share kemana-mana. Nah, jadi saya ngasih tugas begitu. Tujuan supaya apa? Supaya mereka juga, oh iya ya, dengan saya begini, saya ternyata memberkati orang. Mereka juga punya kemauan gitu. Bahkan saya sampai saya kasih aplikasi untuk edit videonya. Kalau yang mau bagaimana caranya, silakan saya ajarkan. Waktu itu di mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi mungkin ada yang memang apa ya istilahnya terdorong untuk terpanggil untuk itu kan, supaya mereka tahu panggilan mereka. Sampai segitunya Bapak Saudara. Seperti tadi Pak Timotius mungkin mengedukasi jemaat, mengajarkan jemaat untuk menyampaikan renungan di YouTube atau minimal di Facebook, di Instagram kan. Hanya rekam begini lalu di post Bapak Saudara. Wah, itu benar memberitakan Injil kemanapun, ya kan? Itulah panggilan kita di orang-orang yang hidup di zaman yang sangat maju ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain boleh menanggapi atau bertanya. Pak. Ya, Salam silakan. Pak Timotius. Ya, Bu. Salam untuk semuanya. Terima kasih untuk materi malam hari ini sangat memberkati saya ya. Kebetulan kalau pelayanan kami di sini ini malah tidak mengenal gadget. Soalnya orang desa, Pak. Jadinya saya harus telaten, memang perintisan ya. Ya puji Tuhan selama saya ikut kuliah itu pelayanan full time 7 tahun dan sekarang jemaat kami 20, remaja 4, sekolah minggu 4 itu dari muslim semua. Jadi kita harus telaten tidak menggunakan gadget. Memang mereka nggak bisa gitu. Banyak yang tua-tua gitu. Tapi malam hari ini saya terberkati karena pelayanan saya juga tidak di situ saja, Pak. Di PPA itu dan di sekolah SMA, Kak. Saya akan mencoba untuk mesbah kaum muda dan remaja itu loh. Saya senang malam hari ini kok dapat masukan dari itu. Saya akan nyoba seperti itu karena siswa kami kadang kan ya susah ya, anak-anak segitu itu memang memang benar-benar ini harus perhatiannya harus kalau enggak nanti gadget terus gitu. Itu kalau yang di PPA Pak, saya akan nyoba itu dukung doa pelayanan kami di sini supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Pak, kami bisa ikut sharing di sini Pak. Iya Bu, kita berdoa Bu, tetap semangat Bu. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Memang kalau mau jujur, coba semua orang itu punya gadget. Kalau dulu ibu-ibu, mak-mak, oma-oma bawanya ulek-ulek ya. Tapi sekarang handphonean, Instagraman semua. Buka Shopee Pak ya. Iya betul. Ya, beli online dan lain sebagainya. Jadi memang ini tidak bisa apa istilahnya harus dilakukan di masa perubahan seperti ini untuk pelayanan kita lebih baik. Walaupun di desa Bu Siti jangan khawatir, kan ingin menjangkau yang lebih lagi kan. Ya caranya bagaimana? Ya melalui internet Bu. Gitu ya. Oke, silakan yang lain lagi, masih ada waktu sedikit. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri.
tinggal kita mempraktekkan di dalam pelayanan kita masing-masing ya. Amin. Oke, mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Pak Yosua Sibarani yang sudah Sama-sama, Pak. menyampaikan materi, memberkati kita semua. Ya, oke. Silakan Pak Yo tutup dalam doa. Baik, terima kasih Pak Timotius. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, waktu yang berharga Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang indah untuk bisa bersama-sama berdiskusi, belajar, mempertajam panggilan kami di era disrupsi ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup dalam dunia yang syarat dengan perubahan ini. Kami tidak mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak mengikuti perubahan. Kami rindu Tuhan pakai lebih lagi. Talenta yang telah ada kami boleh kembangkan melalui kemajuan teknologi ini. Kami mempermuliakan Tuhan, memanfaatkannya untuk kerajaan surga. Tuhan ampuni setiap kami, mungkin kami masih ragu, kami masih takut, dan banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan kami yang menghalangi kami untuk Tuhan pakai lebih luas lagi. Kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Mampukan kami, Roh Kudus yang menguasai, menolong setiap kami, mengurapi kami menjadi hamba yang setia di era disrupsi ini. Kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil bahkan ke seluruh ujung bumi ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati rekan-rekan yang boleh hadir pada malam hari ini. Engkau yang tahu pergumulan mereka pribadi, lepas pribadi. Engkau tolong dalam pelayanan mereka, komitmen mereka, apapun yang mereka hadapi, mungkin ada masalah dalam pelayanan, Tuhan yang tolong berikan jalan keluar bagi setiap mereka, supaya kami semua tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami berdoa juga buat Berea Ministry, berkati Pak Tim sebagai pimpinan Tuhan yang taruhkan visi misi dari Tuhan, semangat, sukacita, kekuatan dari Tuhan, supaya melalui Berea Ministry ini Tuhan banyak orang dibekali, banyak orang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh siap dan militan, menjadi hamba Tuhan yang mau berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, bahkan pertemuan kami selanjutnya, apapun itu kami serahkan kepada Tuhan. Aktivitas kami, istirahat kami pada malam hari ini, Tuhan yang tolong kami dapat beristirahat dengan tenang dan damai sejahtera Allah, dan besok kami boleh kembali bangun, memuliakan Tuhan dan beraktivitas. Terima kasih Bapak, ini doa kami percaya apa yang telah kami terima pada hari ini dapat termeterai di hati kami, dan kami melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur, kami akhiri pertemuan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bisa Pak. minta tolong Lalu foto Pak Yosua yang bawa laptop? Boleh Pak. Bapak Ibu silakan yang kamera, berkenan. Bapak Ibu. Iya. Ya, oke, sudah semua Bapak Ibu ya, siap-siap. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, berikan senyum yang termanis untuk Tuhan. 3, 2, 1. Iya Pak, nanti saya share Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Maaf, laptop saya hang ini ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu Bapak Ibu. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak, Tuhan Ya, memberkati. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati semua. Selamat malam. Malam.